Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukhratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda lima rabbuna wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diamanahkan umur yang panjang, jasmani yang sehat. Untuk sejenak mari kita layangkan pandangan jauh, kita tukikkan pandangan dekat. Melihatlah ke samping kiri kita, menengoklah ke samping kanan kita. Lihat orang yang ada di belakang kita dan perhatikan orang yang ada di depan kita. Mungkin sudah ada di antara mereka satu persatu tidak bisa lagi hadir di lapangan tempat kita solat 2 kali setahun ini. Mungkin saat ini mereka berada di perantauan yang tidak sempat pulang. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita, sanak saudara, handai dan tolan kita yang di perantauan diberikan keamanan, kesehatan dan keselamatan. Mungkin juga ada di antara mereka yang tidak hadir pagi ini berada dalam keadaan sakit. Mungkin saja terbaring di rumah atau mungkin di rumah sakit. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian itu, sehingga dalam sakitnya dosanya pun berguguran. Dan bisa juga yang tidak hadir pada pagi hari ini sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Dan insya Allah cepat atau lambat, setuju atau tidak setuju, mau tidak mau, kita akan menyusul mereka. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pagi ini salah satu bukti bahwa kita bersiap untuk menghadapi itu semua. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah nanti mengumpulkan kita dengan beliau bersama-sama dengan para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang yang soleha, yang taat dan setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suara takbir, tahmid dan tahlil berkumandang dan bergema di seluruh penjuru dunia ini untuk memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah seperti yang kita ketahui adalah urutan kedua di antara bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-36. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan jumlah bulan itu sebanyak 12 bulan. Kapan Allah tetapkan jumlah bulan sebanyak 12 bulan itu? Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini dulunya, waktu itulah Allah menetapkan jumlah bulan ini sebanyak 12 bulan. Lanjutan ayat ini, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, bulan yang banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Dan juga pada bulan-bulan haram itu banyak larangan-larangan tegas dari Allah dan Rasul kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka bulan yang 4 itu, kata Rasulullah dalam hadis beliau, salasun mutawalliyat, 3 di antaranya berurutan, Zulqa'edah, Zulhijjah, dan Muharram. Zulqa'edah disebut dengan bulan persiapan karena kita butuh persiapan untuk menghadapi 3 bulan haram ke depannya, yaitunya Zulhijjah dan Muharram. Zulqa'edah itu sendiri kita butuh persiapan jasmani, butuh persiapan rohani, lahir dan batin, bahkan persiapan finansial atau materi bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dan bagi kita yang akan berkurban. Dan satu lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terpisah, dia terletak antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di salah satu bulan haram itu, mari kita perhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas pada surat At-Taubah ayat yang ke-36 ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian melakukan kezoliman. Jangan menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain di bulan-bulan haram itu, atau di bulan yang 4 yang sudah khatib sampaikan di awal tadi. Bukan berarti Allah membuka peluang bagi kita untuk melakukan kezoliman di bulan yang lain. Namun kenapa Allah begitu menegaskan supaya kita tidak berbuat kezoliman di bulan-bulan haram itu? Karena para mufassir dan ulama menyebutkan bahwa berbuat zolim atau menzolimi orang lain di bulan-bulan haram ini, dosanya berlipat, dosanya besar, walaupun kezoliman itu sama yang kita lakukan di bulan lain. Contoh, kita berbohong di bulan Syawal, kita berbohong juga di bulan haram yang 4 itu. Kebohongan yang kita lakukan sama dan orang yang kita bohongi sama, tapi dosanya berbeda. Dosanya jauh lebih besar kezoliman yang dilakukan di bulan-bulan haram ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa agar kita terhindar dari kezoliman itu, termasuk saat kita bertemu dengan bulan-bulan yang lain, di bulan-bulan hijriah yang baru, dan diutamakan itu adalah untuk bulan-bulan haram. Apakah doa Rasulullah? Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Wahai Allah, Engkau yang sudah datangkan kepada kami hilal baru. Maksud hilal baru itu adalah bulan baru. Dari Syawal masuk Zulqa'edah, dari Zulqa'edah kita bertemu dengan Zulhijjah, nanti kita dipertemukan lagi dengan Muharram sebagai bulan haram.
bil amni wal iman. Kami tetap Engkau berikan keamanan dan masih ada bibit-bibit iman itu dalam hati kami, wahai Allah. Nantilah kita hitung apakah iman kita sudah sempurna atau belum. Apakah iman kita masih diterima Allah atau tidak. Apakah iman kita itu kuat atau lemah. Nantilah. Yang jelas kita hadir hari ini di lapangan yang mulia ini adalah yang membawa kita adalah iman. Kaki hanya sebagai alat, tangan hanya sebagai alat, mata hanya sebagai alat, tapi yang membawa kita sesungguhnya ke sini adalah iman. Dan kita masih dalam keadaan aman, Pak. Kita masih aman dari konflik. Kita masih aman dari perperangan. Kita masih aman dari musibah. Kita masih aman dari bencana. Walaupun ada sedikit bencana dan musibah yang melanda negeri kita ini, terkhusus Payakumbuh dan 50 kota, masih aman. Dan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Tak usah jauh-jauh, tak usah kita sebut hari ini Palestina, belahan-belahan dunia Islam yang lain, atau di tempat-tempat daerah yang lain. Kita lihat saja menjelang Idul Fitri atau puasa kemarin, kaum muslimin dan muslimat ini dimuliakan Allah, saudara-saudara kita yang di Pasaman hanya sedikit digoyang oleh gempa. Sampai hari ini mereka masih menghuni rumah hunian sementara. Kekurangan air, makanan memang berlebih, tapi tempat tidur, tempat air bersih dan yang lain-lainnya itu baru di daerah kita. Alhamdulillah. Wabil khusus Kota Baru Simalongang masih diberikan keamanan, dan ini mesti kita manfaatkan untuk memupuk dan memelihara keimanan kita. Jangan sampai kita menunggu teguran Allah yang lebih kuat lalu baru kita akan menyatakan beriman. Jangan-jangan nanti kita tidak selamat dari bencana, musibah dan yang lainnya itu. Lalu doa Rasulullah selanjutnya adalah wassalama wal islam. Kami masih Engkau berikan keselamatan, wahai Allah. Kita masih selamat dari penyakit, kita masih selamat dari musibah, kita masih selamat dari bencana. Yang terpenting lagi, kita masih selamat dari kematian. Khatib yakin dan percaya, tidak ada lagi di antara kita ini yang tidak pernah sakit. Ada mungkin kita yang sering keluar masuk rumah sakit, dan mungkin ada yang sudah pesimis dalam hidupnya. Dia sudah menyangka akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya sudah menyangka dia akan mati. Namun sampai detik ini dia Allah masih memberikan hidup dan kesehatan kepadanya. Orang-orang semacam ini lebih pantas bersyukur dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan keselamatan. Wal Islam, dan kita masih diberikan Islam. Namun perlu kita pertanyakan, Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah, apakah Islam kita ini sudah menjadi yang terbaik? Sebab apa? Islam adalah ajaran paripurna dan ajaran terbaik di muka bumi Allah ini. Karena kita berada dalam ajaran yang terbaik, kita mesti menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kita nanti berhadapan dengan mahkamah Allah. Saya utus nabi terbaik kepada kalian, saya turunkan kitab terbaik kepada kalian, saya sediakan Islam sebagai agama terbaik buat kalian. Kenapa kalian tidak menjadi orang-orang terbaik di muka bumi ini? Maka di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 125, Allah sampaikan kepada kita, kalau kita ingin menjadi orang terbaik dalam berislam ini di hadapan Allah, ada 3 syaratnya. Di dalam ayat yang lain juga ada, namun dalam surat An-Nisa ini Allah tegaskan. Apa kata Allah? Waman ahsanu dina. Siapakah di antara kalian yang Islamnya terbaik di hadapan Allah? Mimman aslama wajhahu lillah. Itu syaratnya yang pertama, yaitunya orang-orang yang menyandarkan seluruh kehidupan, aktivitas dan pekerjaannya semata-mata hanya karena Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini.
Dia sandarkan seluruhnya. Dia punya keyakinan dan keikhlasan, sehingga keyakinan dan keikhlasannya itu dia rela berkurban, dia rela melakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun resiko yang mesti dia hadapi. Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam cukup menjadi contoh bagi kita keikhlasan keluarga ini. Coba lihat Pak, Siti Sarah bertahun-tahun mendampingi hidup Nabi Allah Ibrahim. Siang malam Nabi Allah Ibrahim menadahkan tangan, menekurkan kepala, menundukkan hati, mohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Allah, karuniakan kepada saya anak yang soleh. Namun sampai memutih rambut di kepala, doa itu belum diijabah oleh Allah. Siti Sarah dengan ikhlas, dengan rela, dengan penuh keyakinan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, dia relakan suaminya menikah dengan wanita yang lain, dan wanita itu dia kenal. Itulah Siti Hajar. Apa balasannya kepada Siti Sarah? Siti Sarah juga akhirnya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar masih dalam keadaan anak masih kecil, rela dan ikhlas dan yakin, ditinggalkan di padang pasir tandus yang tiada penghuni, tidak ada pohon, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada binatang. Ditinggalkan oleh suami tercinta dalam keadaan anak masih kecil, sendirian di padang pasir itu. Siti Hajar menerima dengan ikhlas dan penuh keyakinan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya Pak? Akhirnya di tempat yang tandus itu memancar mata air yang luar biasa, yang menjadi bahan logistik utama bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, dan air itu tidak akan pernah kering walaupun kemarau melanda dunia ini. Itulah buah keikhlasan dari Siti Hajar, dan beliau diberikan oleh-oleh terindah, punya anak yang soleh, qurrata ayun, menjadi penyejuk mata, penenang hati, buah hati, belahan jantung beliau. Keikhlasan Nabi Ibrahim jangan ditanya. Beliau rela dibakar di dalam kobaran api yang dikomandoi oleh ayah beliau sendiri. Coba bayangkan, beliau dimasukkan ke dalam unggun yang besar, dikomandoi oleh ayah beliau sendiri, demi ikhlas dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk keyakinan ini kita butuh pengorbanan, kita butuh yang namanya pengorbanan sampai kepada pengorbanan jiwa kita. Lihat Nabi Allah Ibrahim. Namun apa yang terjadi? Allah menyelamatkan beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ikhlas dan rela dalam rangka mentaati Allah untuk menyembelih putra beliau yang sudah puluhan tahun dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang begitu patuh, yang begitu gagah, yang begitu bisa diharapkan. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma zatara. Wahai anandaku Ismail, tatkala Ismail ini sudah tumbuh menjadi seorang remaja, ayah bermimpi wahai Ismail bahwa Allah menyuruh saya untuk menyembelih. Coba bayangkan Pak, keikhlasan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dia masih kecil, belum jadi nabi, belum jadi rasul, tapi masih remaja. Saat ayahnya mengatakan dia mesti disembelih, dia mesti kehilangan masa mudanya, jiwanya akan melayang. Apa jawab Ismail Pak? Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu perintah Allah, sembelih saya segera wahai ayah. Jangan engkau tunda-tunda, saya akan tergolong orang-orang yang sabar. Subhanallah. Pertanyaannya,
apakah anak seperti ini bisa didapatkan oleh orang tua hari ini? Itu pertanyaannya. Nabi Ismail alaihissalam, sewaktu beliau remaja mau disembelih oleh ayahnya karena keikhlasan dan tauhid akidahnya yang benar, dia rela disembelih. Malahan kata beliau kepada ayah beliau, jangan ditunda-tunda. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Akhirnya Nabi Ismail, buat keikhlasan beliau juga dilantik oleh Allah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Maka Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 245, bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, yang yakin akan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa saja yang mampu memberikan sesuatu di jalan Allah, apakah yang dia berikan itu waktunya, tenaganya, pikirannya, idenya, termasuk materinya, maka kata Allah, kalau dia memberikan itu dengan yang baik-baik dan dia mengerjakannya dengan ikhlas, itu saya hutang, kata Allah, itu saya pinjam. Coba bayangkan Pak, penguasa langit dan bumi, penguasa jiwa dan raga kita, berhutang kepada kita. Lalu apa janji Allah kalau dia sudah berhutang? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Saya akan bayar hutang saya itu dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih besar, dengan yang lebih berlimpah ruah. Cukup pelajaran dengan Nabi Allah Ibrahim bersama keluarganya. Karena keyakinan dan keikhlasan, mereka rela berkorban, memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan yang tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua, syarat kita menjadi Islam terbaik itu adalah wahuwa muhsin. Teruslah melakukan kebaikan, teruslah dakwahkan kebaikan, teruslah perjuangkan kebaikan. Kebaikan bukan untuk diri kita sendiri, kebaikan itu untuk kita dakwahkan, dan saat ini butuh perjuangan kita. Islam bukan sekedar untuk kita yakini, Islam bukan untuk sekedar kita ilmui, Islam bukan sekedar kita amalkan, tapi Islam perlu kita dakwahkan. Dan saat ini butuh perjuangan umat-umat Islam untuk supaya Islam ini tetap menjadi dinul haq yang dihargai oleh orang-orang lain. Maka jangan berhenti melakukan, memperjuangkan Islam ini. Di mana kita berada, yang namanya berjuang pasti ada resiko, Pak. Jangan takut-takut menanggung resiko. Saat itu yang benar yang kita sampaikan, sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Sebenarnya orang jahat tidak banyak di atas dunia ini, namun kejahatan itu terjadi bukan banyaknya orang jahat, tapi karena banyaknya orang-orang yang sebenarnya baik, tapi dia diam. Diam karena takut, diam karena cemas, dan mungkin diam karena sudah disogok. Akhirnya dia tidak mampu menegakkan kebenaran. Mulutnya terkunci untuk melakukan kebenaran. Wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Tangannya pun terkunci untuk melakukan kebaikan karena memang cemas, takut, dan yang lain-lainnya. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin Islam terbaik, jangan kita berhenti untuk memperjuangkan kebaikan. Karena saat ini Bapak dan Saudara, perjuangan kebaikan itu ibarat kita menanam padi. Kalau kita menanam padi, jangan harap padi saja yang akan tumbuh. Tanpa kita tanam pun, rumput dan siangannya akan menyebar di sekitar padi yang kita tanam itu. Padahal kita tidak pernah menanam rumput. Begitulah perbandingan antara yang hak dan yang batil pada hari ini. Tapi kalau kita sengaja menanam rumput, jangan kita berharap ada padi yang akan muncul. Begitulah hari ini, kemungkinan
dilindungi di negeri ini. Bagi orang-orang yang tidak mau Islamnya menjadi yang terbaik, sangat ironi dan sangat aneh kalau itu juga dilakukan oleh umat Islam yang punya keyakinan dia akan dihisab, dia akan dimizan, dia akan dijaza, dia akan diberikan sanksi dan konsekuensi terhadap yang dia lakukan di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir dalam khutbah kita ini, ingin menjadi Islam yang terbaik di mata Allah. Kata Allah, wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Ikutilah milahnya Ibrahim yang lurus. Maka sebentar lagi setelah solat ini dan 3 hari ke depan akan ada salah satu sunnah yang dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan milahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitunya berkurban. Maka lewat mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan dan menghimbau kepada bapak dan saudara serta ibu-ibu yang sudah diberikan amanah untuk berkurban. Mari kita berkurban dengan ilmu. Jangan serahkan ilmunya ke panitia. Artinya apa? Jangan kita menganggap kita setor uangnya lalu habis masalah. Tidak. Beramal tidak cukup dengan modal keyakinan. Beramal mesti dengan ilmu. Orang yang beramal hanya dengan keyakinan tapi tidak dibarengi dengan ilmu, maka amalnya itu akan sia-sia. Maka ibu dan bapak yang berkurban, pelajari kurban itu baik-baik. Apa yang boleh bagi peserta kurban, apa yang tidak boleh, ya. Apa yang mesti dilakukan oleh peserta kurban, apa yang makruh, apa yang sunnah dilakukan oleh peserta kurban. Jangan hanya sekedar kita memberikan uang untuk infak kurban, lalu kita tidak mau belajar secara utuh tentang fikih kurban ini, tentang persoalan kurban ini. Lalu bagi bapak dan saudara yang diamanahkan sebagai panitia kurban, lakukan amanah ini dengan baik. Jangan sampai kurban para peserta kurban batal gara-gara kita mengerjakan kurban itu dengan tidak baik dan tidak menurut syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu besar dosa bapak, dosa saudara, dosa ibu-ibu yang jadi panitia kurban saat tidak bisa menjaga amanah dari peserta kurban ini, karena kurbannya bisa batal. Maka untuk itu, bagi panitia dan peserta kurban, ilmuilah kurban itu. Supaya apa? Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Aku beritahukan kepadamu, kata Allah, amalmu, kamu beramal tapi tidak saya nilai, kata Allah. Artinya amal itu rugi di hadapan Allah. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang amalnya itu sebenarnya sia-sia di mata Allah. Apa yang menyebabkan amal itu sia-sia walaupun dia baik? Karena dia mengerjakannya tidak dengan ilmu. Dia hanya ikut-ikutan, tidak dengan ilmu, maka amalnya akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Berkurbanlah dengan modal keyakinan, berkurbanlah dengan ilmu, berkurbanlah dengan ikhlas. Bagi panitia, lakukanlah untuk amanah itu dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan ikhlas. Insya Allah, Allah menilai seluruh kita menjadi orang-orang yang berkurban. Ada yang berkurban dengan hartanya, ada yang berkurban dengan tenaganya, ada yang berkurban dengan waktunya, ide dan pikirannya. Semoga itu seluruhnya akan menjadikan kita al-muqarrabin, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.